sebagaimana yang sudah disampaikan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 5 Mei 2026 konferensi pers di Istana, bahwa pelemahan nilai tukar rupiah dan juga sejumlah negara gitu ya, pasca dimulainya konflik Timur Tengah akhir Februari 2026, itu pergerakan nilai tukar di berbagai negara itu sangat dipengaruhi oleh dinamika global, terutama konflik Timur Tengah yang mengakibatkan naiknya harga minyak. Teman-teman kalau lihat dari akhir Februari sampai dengan sekarang itu kenaikan harga minyak sudah lebih dari 40% harga minyak dunia ya. Kemudian sebagaimana disampaikan Pak Gubernur juga, dinamika global ini juga karena kecenderungan meningkatnya suku bunga di Amerika Serikat. Kalau kita lihat sekarang US Treasury 10 tahun sudah mendekati 4,5%. Akhir Februari masih sekitar 4%, ada kenaikan sekitar 10%. Termasuk juga dengan kecenderungan menguatnya indeks dolar. Nah, faktor global, dinamika global ini yang membuat mayoritas mata uang di dunia itu juga melemah. Tidak hanya rupiah, ada Filipina peso, ada Thailand baht, ada India rupee, ya, ada mata uang Afrika Selatan, Chili, Korea won, kira-kira seperti itu ya. Nah, tentunya sebagaimana disampaikan juga Pak Gubernur, dalam negeri juga saat ini demand dolar juga meningkat karena sedang musim repatriasi dividen, kemudian juga pembayaran hutang luar negeri, dan juga terkait dengan kebutuhan untuk haji. Nah, oleh sebab itu, sebagaimana disampaikan Pak Gubernur juga, BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Karena kita meyakini fundamental ekonomi Indonesia itu sangat baik dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Gitu. Teman-teman sudah tahu semua bagaimana angka pertumbuhan kita di triwulan 1, kemudian bagaimana stabilnya inflasi kita, bagaimana prudennya Indonesia mengelola hutang luar negeri dibandingkan dengan negara lain, ya, dan bagaimana prospek ke depan. Nah, oleh sebab itu, sebagaimana ditegaskan oleh Ibu Deputi Gubernur Senior, Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri itu dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil, kira-kira seperti itu ya. Oleh sebab itu memang dengan Bank Indonesia terus berada di pasar dengan tadi ya 7 langkah strategis Bank Indonesia dalam rangka untuk membuat rupiah itu stabil, kemudian juga kondisi fundamental ekonomi kita juga baik. Tentunya kami meyakini bahwa dengan sinergi bersama BI, kementerian dan lembaga itu mampu nanti membuat rupiah akan stabil dan juga cenderung menguat. Karena
tidak ada alasan untuk rupiah tidak stabil, kira-kira seperti itu. Dan tentunya kami mengajak semua elemen, semua unsur negara itu sama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk membantu ekonomi negara ini dengan PR kita masing-masing.